didukung oleh saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki 2 kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Tepuk tangan yang meriah untuk Eka Deli. Eka Deli. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Eka Deli. Malam hari ini lagunya begitu menyayat hati kita semua, tapi selamat malam pemirsa. Selamat malam. Ini sangat bersejarah, tidak terasa. Hari ini 20 Oktober 2025. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kami sengaja mengangkat judul ini, mewujudkan mimpi dari hati. Karena apa? Karena bukan hanya sebatas konsolidasi internal, Venay, tapi sudah banyak program yang dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Untuk itu kita akan menyapa tamu undangan BOD yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Karni Ilyas. Sehat Pak Karni? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Lalumara Satria Wangsa. Sehat Pak? Pemimpin redaksi TV One. Pak Toto Suryanto, sehat Pak Toto? Redaktur senior TV One. Kalau bicara program, banyak ya Venay? Banyak sekali. Yang sudah merasakan makan bergizi gratis, angkat tangan, mana suaranya? Oh, ada ribuan orang sudah merasakan. Apalagi Pen? Ada sekolah rakyat. Kemudian ada juga cek kesehatan gratis. Sampai koperasi Desa Merah Putih yang menjadi penggerak di desa-desa. Semuanya tengah berjalan, berprogres, dan jumlahnya akan terus meningkat. Malam hari ini kami menghadirkan para narasumber spesial yang tadi sore di istana tuh masih ratas dengan presiden. Tapi malam hari ini langsung datang ke studio TV One. Tepuk tangan buat narasumber kita malam hari ini. Langsung Vena kita perkenalkan satu persatu. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Malam Bapak. Boleh Pak, kita cek audio Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ingin memperkenalkan dan juga mengucapkan selamat datang terhadap Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koperasi RI, Kang Ferry Juliantono. Selamat malam. Sehat Pak Menteri. Assalamualaikum. Ibu Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Danti Saksono Harbuwono. Malam Pak Danti. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai capaian setiap kementerian dalam 1 tahun kerja ini, kami ingin dengar Bapak, bisa 3 atau 5 kata kerja dengan Pak Prabowo gimana? Tadi soalnya ada kalimat dari Pak Presiden,
saya minta maaf dengan keluarga karena waktunya betul-betul semua buat rakyat Indonesia. Tak kenal waktu libur. Pak Menko, lu boleh Pak? 3 kata saja Pak, boleh Pak? Silakan Pak Menko. Kompak, kerja keras, sukses. Wah, Mantap. kompak, Kerja keras, sukses. Oke, Gus Ipul. Ego sektoral hilang, ya. Kemudian yang kedua, semangat terus menyertai kita. Satu lagi Gus. Satu lagi Gus. Yang satu lagi, berdampak secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Berdampak. Kang Ferry Pak boleh Ferry. Kang? Pro rakyat, Pro rakyat, ideologis, ideologis, revolusioner. revolusioner. Cakep. Bu Nanik, silakan Bu Nanik. No sakit, no holiday, tapi tetap happy. Wah, itu yang paling penting, tetap happy. Bisa ya, no holiday tapi tetap happy bisa ya Bu? Tetap ya? happy. Hanya untuk rakyat. Pak Dante. Pak Dante. Merakyat, progresif, terukur. Luar biasa. Itu kita kasih kesempatan hanya 3 kata. Bayangkan kalau satu paragraf sepertinya bisa curhat Panjang, malam hari ya. ini ya. Kita boleh langsung ke Pak Menko mengenai capaian swasembada pangan Pak. Progres yang nyata Pak. Bisa Iya, dibayangkan. terima kasih. Bang Karni yang saya hormati itu para menteri, Bu Nani dan Pak Wamenkes. Pangan itu dalam artian luas ya, ada karbohidrat, ada protein. Sekarang kita ngomong karbohidrat. Yang paling pokok tentu beras. Ya, beras kita ditarget 4 tahun swasembada. Bang Karni, tahun lalu, waktu itu saya kan Mendak, jadi hafal. Kita impor beras 4,5 juta ton tahun lalu. Tahun ini kita tidak impor, tapi di gudang Bulog ada beras 4 juta. Pak Menko juga berkenan Iya. lebih afdol Pak Mohon kami izin, Pak. tampilkan sambil berdiri. Oh, juga berdiri, boleh, Pak. iya, iya. Silakan Pak. Dengan senang hati. Ya, jadi tahun lalu kita impor beras 4,5 juta. Tahun ini 0. Ya, kita tidak impor beras. Gitu. Kemudian produksi kita tahun lalu di bulan yang sama, kata BPS bukan kata saya ya, kata BPS ini sampai bulan ini 33,19, kita meningkat 12,62. Periode yang sama dengan tahun yang lalu ya. Kemudian yang kedua jagung, karena jagung itu sangat penting, itu untuk makanan ternak dan lain-lain, karena sangat penting ya. Kita dengan bulan yang sama 14,54 meningkat 8,26%. Oh. Jadi naik kelihatan sekali. Oke. Gitu ya. Nah, petani itu mendapat 2 manfaat yang luar biasa. Nanti ada buktinya, nggak cuma omong-omong kan, nggak katanya, nggak kata hoax, tapi ini nyata ya. 2024 nilai tukar petani 116. Bulan ini nilai tukar petani 124. Karena petani kita dapat 2 manfaat. Satu, harga Presiden kasih impres kepada kita. Karena prinsipnya sekarang bahwa Presiden itu petani harus nomor 1. Karena dia produksi. Jadi keberpihakan itu nggak boleh tawar-tawar, harus petani dulu. Kalau petani selesai, sepertiga urusan selesai. Maka harga dibanding tahun lalu itu tahun lalu 6 ribuan, sekarang 6.500, petani tentu meningkat pendapatannya. Yang kedua produktivitasnya naik 12,62%. Jadi secara jumlah dia naik, harga juga naik. Oleh karena itu petani kita mendapat 2 manfaat, sehingga nilai tukarnya di sini terbukti 124. Itu baru beras dan jagung. Kenapa bisa begitu? Yang harusnya 4 tahun, ini baru kita lakukan namanya optimalisasi Bang Karni. Baru 1. Kenapa bisa? Sederhana sebetulnya. Ya, kalau kita sudah berpihak kepada petani, caranya mudah sekali. Yang pertama kita lihat dulu. Dulu luas sawah kita itu 7,5 juta kira-kira, tapi luas tanam 10 juta. Artinya di situ ada yang 1 kali tanam, ada yang 2 kali. Kok yang 2 kali yang sedikit? Cuma 2,5 juta. Ada apa? Kelihatan di situ irigasi. Maka fokus kita irigasi. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang kedua, dulu kenapa produktivitasnya rendah? Kita teliti, dulu pupuknya itu aturannya berbelit-belit, berputar-putar. Ada 124 aturan, 144 aturan. Kita minta kepada Bapak Presiden, enaknya ini Presidennya mendukungnya luar biasa. Ya,
Kalau dulu kepres bisa bertahun-tahun nih, kepres itu bisa 2 minggu selesai. Wow. Iya, dapat kepres, pupuk dipangkas dari pabrik pupuk, langsung petani dengan dasar data dari Mentan. Apa yang terjadi sebelum tanam, pupuk datang, produktivitas naik. Alurnya gitu. ini ya Pak Menko ya, alurnya. Bisa- Capaian apa ini Pak Ini Menko? ada, tapi nggak dianu ya. Oh, ini peraturan 145 kita potong tinggal 3 aturan saja. Nah itu baru secara singkat yang kita lakukan optimalisasi 4 tahun harusnya kita baru tidak impor, tapi ini hanya 1 tahun belum sampai. Kami sudah pastikan sampai akhir tahun insya Allah kita tidak akan impor beras, bahkan kita punya surplus 4 juta, artinya kita sudah swasembada pangan 1 tahun sampai Desember mendatang. Itu Bang Karni. Luar biasa. Itu baru optimalisasi yang ada. Tapi kan kita nggak cukup. Kita, Ibu Nani akan kasih makan 82 juta orang. 82 juta. Wah kata orang kok sekarang belum, ya itu program-program Bapak Presiden itu selalu skalanya itu besar. Besar ya, size-nya besar sekali. Dan mendasar. Oleh karena itu dampaknya juga besar dan luas, oleh karena itu tidak mudah. Kita perlu waktu tambahan. Ya seperti makan bergizi 82,5 juta. Jadi kalau sampai akhir tidak selesai, kita mungkin sampai Maret ya Bu ya. Maret mungkin kita bisa selesaikan. Bahkan dibayangkan, dampaknya orang bilang mana mungkin pertumbuhan 6%. Siapa bilang nggak mungkin? 1 tahun kita surplus beras 4 juta bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita kerja ikhlas dan sungguh-sungguh kerja keras di bawah satu komando visi misi Bapak Presiden. Saya ambil contoh makan bergizi 82,5 juta. Kalau 1 hari butuh 1 butir telur, maka kita perlu 82,5 juta butir telur Bang Karni. Per hari. Per hari. Bayangkan tuh usaha petelur sampai kampung-kampung saya kira. Ya, kalau kita butuh 1 potong ayam, maka kita perlu 82,5 juta potong ayam. Ikan, sayuran, buah-buahan, yang saya agak khawatir cabai Bang Karni. Nggak mungkin sambal cabainya 1 gitu ya, pasti 2, 3. Maka kita akan perlu 82,5 juta kali berapa butir cabai. Ya. Itu akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Oke. Jadi sangat optimis. Apalagi dikaitkan nanti Pak Ferry ada namanya Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Karena ini saling terkait. Ya. Ini kita selama 28 tahun ya, memang ada penyimpangan, saya berani menyatakan penyimpangan, daripada cita-cita Indonesia Merdeka. Aslinya kita ini kan Pancasila, ekonomi kerakyatan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan ya. 28 tahun kita ini pasar bebas. Pasar bebas tentu diatur oleh pemilik modal. Sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber keuangan diatur. Dulu kita ditata. Misalnya peternakan, pertanian itu tidak boleh yang besar, itu rakyat, ya kan? Nah oleh karena itu Bapak Presiden ini merubah, mengembalikan sebagaimana cita-cita kita merdeka dulu. Baik. Ekonomi harus tumbuh dari desa. Maka lahirlah Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang intinya adalah pemberdayaan. Bukan bantuan, bukan pemberian. Kalau dulu kita beri, kasih uang, minjam, ya, yang nyimpan tidak, terus selesai. Oke. Ini tidak. Ini kita menempuh jalan yang benar, intinya adalah pemberdayaan model usahanya. Model usahanya dirumuskan dulu, kemudian nanti pengelolaannya dibantu oleh dari pemerintah 3 orang ya, yang dari P3K. Pendek kata koperasi desa itu ya memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produsen, kemudian juga memangkas tengkulak-tengkulak sekaligus juga rentenir-rentenir ada di desa. Baik. Oke. Itu. Kita akan bahas lebih dalam tentunya program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka MBG, makan bergizi gratis. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan mimpi dari hati. Kita lanjutkan tadi di segmen sebelumnya, Pak Menko sempat menyinggung program prioritas makan bergizi gratis. Capaiannya 1 tahun ini, Pak Menko silahkan. Baik,
Ini pekerjaan yang besarnya luar biasa, akan ada penerima manfaat 82,9 juta. Sampai hari ini Bu Nani sudah 36 juta lebih. Ya, jadi perkiraan kita mungkin sampai akhir tahun bisa 50 juta ya Bu ya. Dengan 12 sampai 13 ribu dapur. Nah, saudara-saudara, tentu pekerjaan besar ya. Kita terus-menerus melakukan evaluasi. Ini bukan soal angka. Berapapun kalau ada masalah, tentu kita tidak ingin ada anak-anak kita kena masalah seperti keracunan. Bukan soal angka. Satu pun tidak boleh terjadi. Ya. Oleh karena itu kami terus-menerus melakukan evaluasi. Saya 2 hari yang lalu baru terima Kepres, diminta menjadi ketua tim untuk koordinasi antar kementerian sampai nanti pemerintah daerah dan seterusnya. Kita Bang Karni ada 2 sekarang kita lakukan. Ada penyelenggaraan, itu penyelenggaraan MBG penyelenggara. Jadi kalau penyelenggaranya misalnya 3.000 itu agak sulit, ya nanti kita runding, kita evaluasi apakah 2.000, apakah 1.500. Pengawasan nanti akan berbeda. Pengawasan nanti ahlinya tentu Kementerian Kesehatan, ada Kementerian dan Dalam Negeri yang sampai kakinya sampai ke desa. Punya camat, punya dinkes, punya puskesmas yang bisa melakukan evaluasi setiap saat di SPPG dimanapun berada. Ya sekali lagi, ini pekerjaan memberi makan 82,9 juta, pekerjaan terbesar di dunia, Bang Karni. Tidak ada yang sebesar ini. Oleh karena itu, ya tentu kita tidak mau salah, tidak ingin, ya. Makanya kita terus evaluasi. Bahkan tadi saya katakan saya baru dapat Kepres mengenai untuk koordinasi antar kementerian lembaga sampai pemerintah daerah. Nanti ada tata kelola, ada penyelenggara, ada pengawasan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, kemudian tata kelolanya nanti diperbaiki, akan dirumuskan oleh Mensesnek. Jadi Bang Karni dengan makan bergizi ini itu sambung, karena program presiden itu sambung. Satu kesatuan, negara harus kuat maka lahirlah Danantara. Ya kan? Kita, anak-anak kita harus tangguh, fisiknya cerdas, maka dia harus bergizi. Memberi makan banyak, maka kita harus berdaulat di bidang pangan. Kalau tidak nanti gimana? Oleh karena itu harus pangan. Kalau sudah semua maka kita harus, ekonomi kerakyatan harus berjalan. Maka lahirlah Koperasi Desa Merah Putih. Jadi semua program-program itu terkait satu dengan yang lain Bang Karni. Mohon doanya, dukungannya. Kami semua di sini ingin agar Pak Prabowo selalu menyala. Itu saja yang kami minta. Kami doakan presiden kita selalu menyala. Jangan sampai capek beliau. Itu saja karena tugasnya banyak. Belum soal tambang-tambang liar, yang nyolong, yang rampok banyak sekali Bang Karni. Yang ini semua akan diselesaikan secara bertahap. Saya kira demikian. Baik, Pak Menko, saling terintegrasi satu sama lain. Kemarin yang dipuji Kepala BGN Ibu Nani mengembalikan anggaran 70 triliun ke negara karena sisa waktunya belum terserap secara optimal. Tapi kami ingin dengar komitmen mewujudkan zero error kalau bahasa Presiden Prabowo. Seperti apa dalam konteks MBG ini? Baik. Untuk ini pertanyaannya yang zero error dulu apa yang? Yang zero error dulu boleh. Oh zero error dulu, baik. Untuk zero error, ini suara saya masih bindeng-bindeng nih ya. Saya baru tiap malam nih saya sekarang sidak ke dapur. Saya tadi malam ke daerah Jawa Timur. Saya sidaknya malam karena dapur ini aktivitasnya kan malam. Ya. Saya dapat 12 dapur, pagi-pagi sudah ke Jakarta, rapat kabinet kemudian ke sini ya. Artinya untuk mencapai zero tadi kami semua kerja keras untuk memperbaiki mulai dari tata kelola, kemudian tadi Pak Jul sudah sebutkan, nanti pimpinannya Pak Jul loh, ada kita ini nggak bisa menyelesaikan persoalan itu hanya sendirian, BGN itu nggak bisa, jadi harus antar kementerian dan lembaga, mungkin yang terlibat sampai 12 atau 17 kementerian dan lembaga nanti yang, jadi kami nggak sendiri contohnya. Nanti ada satgas di mana di situ ada pemerintah daerah. Jangan kita giliran keracunan aja yang sibuk pemerintah daerah gitu. Jadi kalau pas bikin dapur enggak. Nanti kita libatkan dari mulai awal operasional dapur, pengawasan dapur, kemudian Dinas Kesehatan, BPOM yang akan mengawasi
ini layak jalan atau enggak ini dapur ini. Jadi BGN ini hanya internal nanti pengawasan, tapi nanti pihak-pihak luar. Kemudian juga ketersediaan bahan baku, Bulog juga terlibat. Kenapa? Ini akan menjadi ledakan yang luar biasa dan bisa-bisa ini kita ini akan mudah-mudahan jangan terjadi impor telur ya Pak Jul. Karena yang dibutuhkan nanti kalau sudah sampai 32.000 dapur misalnya, itu sampai kira-kira sehari itu 7 sampai 9 juta kilo per 2 hari sekali. Karena bisa ganti daging ya, dagingnya juga sebesar itu. Artinya ini peluang besar untuk masyarakat di seluruh Indonesia, silahkan rame-rame beternak ayam dan juga ayam petelur. Jadi untuk mencapai zero tadi semua mengawasi, ini karena program unggulan jadi rame-rame kita akan gotong rame-rame baik dalam pengawasan maupun pelaksanaannya. Begitu. Ya. Angka yang sangat besar sekali tentunya. Akan menyerap tenaga kerja juga tenaga pastinya. Tenaga kerja yang langsung di dapur itu kalau 32 kira-kira 1,6 juta yang langsung. Yang tidak langsung itu kan ada supplier. Minimal satu dapur itu ada 15 supplier. Satu supplier mempekerjakan 5 sampai 10. Kira-kira akan terserap 2,5 juta. Artinya nanti di bulan Maret tidak akan ada lagi pengangguran sebanyak 4 juta. Oh. Jadi yang teman-teman yang di PHK insya Allah akan tertampung di program MBG. Pak Menko silakan, ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Bang Karni insya Allah masa depan kita cerah, terang. Ya, amin, harus seterang, amin yang kencang ini Pak ya. Seterang matahari di siang hari. Belum nanti kalau Bang Karni belum ini sekarang sedang dikaji oleh Pak Menteri SDM kita, campuran bensin 10%. Etanol dan metanol. Maka kita akan punya kebun tebu 1 juta, metanol itu dari singkong. Ya, kalau itu terjadi, tidak akan ada tanah yang kosong, semua orang tanami. Karena tanam jagung 80 juta per hektar setahun hasilnya. Tanam padi lebih banyak lagi. Tanam singkong bisa juga 80 juta per tahun hasilnya. Karena sudah ada industri yang menampung. Kalau kemarin ditanam nggak laku. Jadi sekali lagi, ini semua ekonomi kerakyatan ya, jagung, kemudian nanti singkong, sekarang sedang kita kembangkan besar-besaran dan sekarang mahal sekali, itu harga kelapa Bang Karni. Kelapa sekarang tadi saya kedatangan tamu gubernur dari Maluku, itu udah 4.000 satu butir, dulu cuma Rp500. Di Sumatera sudah hampir satu butir sudah 7.000, 8.000 ya. Nah ini kita sedang kembangkan tanaman perkebunan kelapa, perkebunan cengkeh, perkebunan coklat, ya, perkebunan kopi, semua yang dulu tanaman-tanaman rakyat yang sedang kita kembangkan. Kalau ini semua berjalan dengan baik, insya Allah, ya tentu tadi kompak tadi, kerja keras. Bang Karni ini betul, ini Ibu masih flu, ini baru juga bulan lalu kurang sehat. Ini juga, pokoknya ini kita ini kerjanya ini sudah. Pada meriang. Pak Menko ini pada meriang karena kerja stop ya Pak. Jadi Pak kalau Menko, bisa istirahat siang itu rasanya mahal sekali ya. Barang mewah Bang Karni. Saya kira demikian. Tapi bisa tidak Pak Menko dari banyak komoditas yang tadi dijelaskan kita saat ini dikatakan swasembada penuh? Beras pasti swasembada penuh. Jagung kita tidak impor lagi. Jagung. Tapi untuk konsumsi. Ada yang kita tidak bisa, untuk industri itu masih. Garam kita tidak impor lagi yang untuk konsumsi. Tapi untuk rumah sakit karena kita belum memenuhi persyaratan, kita minta 2 tahun. Jadi 2 tahun insya Allah nanti seperti garam, kemudian jagung kita tidak akan impor lagi. Insya Allah. Dan sekarang sedang dikembangkan besar-besaran setelah ini protein. Ya, kita akan membangun 2.000 yang kita sebut desa nelayan. Kemudian akan dibangun besar-besaran nanti karena ikan itu perlu banyak. Tambah 20.000 hektar di Pulau Jawa, tentu juga tambak-tambak rakyat. Kemudian juga ada ikan tangkap. Dan waktu dekat kita akan ada kedatangan tamu dari Brazil. Kita akan diberi kredit sapi untuk breeding. Ya, jadi 7 kali beranak sehingga mudah-mudahan kalau ini berhasil, 1 kopdes dapat 10 sudah 800.000 ekor. Kalau dapat 15 maka kita perlu 1,2 juta ekor. Dengan begitu diharapkan 7
7 tahun kita impor daging tapi sedikit, nggak banyak lagi. Itu kira-kira. Oke. Nanti kita akan perdalam Pak Menko, tentunya membahas lebih dalam mengenai sekolah rakyat dan juga koperasi Desa Merah Putih. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan amal kembali solehnya untuk Anda, banyak nih, pemirsa sekolah bersama rakyat, ini. luar biasa. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan mimpi dari hati. Sudah 2 segmen kita bahas mengenai makan bergizi gratis. Kemudian juga kita sudah bahas apa lagi, Andro? Tadi ada di-spill sedikit mengenai koperasi desa. Yang pasti semua kementerian di Kabinet Merah Putih berintegrasi satu sama lain untuk mewujudkan program yang pro rakyat, Vena ya. Ya, langsung saja kita tanyakan ke Pak Ferry. Pak Ferry, sejauh ini perkembangan dari koperasi Desa Merah Putih seperti apa? Ya, seperti yang diinginkan oleh Presiden, sebenarnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu ide yang muncul ketika kemarin bulan Maret. Kemarin bulan Maret ini sudah dilakukan. Jadi ini udah kementerian lembaga itu keluar instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 melibatkan 17 kementerian lembaga. Ini Inpres yang saya rasa juga baru pertama kali, nanti juga mungkin sama dengan BGN tadi disampaikan. Sambil berdiri, ya, Pak Menteri katain. Nah, ini koordinasi kementerian lembaga, jadi ego sektoral betul-betul sekarang udah nggak ada. Kemudian juga ada pembentukan satgasnya, satgas tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan ini kerja terus. Kemudian sosialisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih dari bulan Maret, kemudian Juli, alhamdulillah telah terbentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Indonesia. Tapi terbentuknya ini baru dari aspek legalitasnya, akte dan lain sebagainya. Kemudian Agustus kita udah mulai koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian juga mulai melatih, meningkatkan kompetensi pengurus, pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian juga melakukan relaksasi regulasi karena memang banyak sekali kita sampai ngeluarin peraturan Menteri Keuangan 2 kali, nomor 4, peraturan Menteri Keuangan nomor 49 dan PMK nomor 63 untuk bisa mengharmonisasi seluruh proses di regulasi supaya di tahap operasionalisasi ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini tidak ada hambatannya. Kemudian kita juga sudah menyusun sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putih, menginput semua data-data yang berasal dari desa untuk terintegrasi di dalam satu sistem informasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan September ini udah mulai rapat untuk kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, Kejaksaan Agung dalam melakukan proses mitigasi resiko dan pengawasan. Ini perlu karena kebetulan Kejaksaan Agung punya aplikasi Jaga Desa. Nah, kemudian kita menambahkan fitur baru tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga nanti pihak Kejaksaan bisa membantu kita melakukan mitigasi resiko dan pengawasannya. Dan kemarin 10 Oktober ini kita sudah membuat surat keputusan bersama 4 kementerian, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, plus 2 lembaga, Danantara dan BP BUMN. Kemudian setelah itu ada kerjasama antara pihak Agdinas Pangan dalam hal ini dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan kemarin kami melakukan peletakan batu pertama di Bekasi dengan seluruh kementerian yang terlibat bersama dengan Pak Wakil Panglima TNI. Peletakan batu pertama menandakan dimulainya pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai yang dibangun kemarin bersamaan ada 800 titik. Dan seterusnya nanti kita setiap hari akan melakukan inventarisasi kurang lebih 2.000-an titik yang akan mulai dibangun terus dari sejak kemarin hari Jumat sampai dengan seperti yang diinginkan oleh Presiden kemarin tadi pada saat sidang Kabinet Paripurna, Maret insya Allah 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih bisa operasional. Bangunan fisiknya sudah dibuat, kemudian barang-barang dan fasilitas pendukung berupa kendaraan dan yang sebagainya ini bisa mulai beroperasi. Nah, koperasi desa ini Mas Andro, Mbak Vena, Bapak Ibu semuanya, Pak Karni, Pak Lalu, koperasi desa ini sebenarnya ide gagasan
Pak Presiden karena memang kalau 1 tahun ini kita lihat sebenarnya keberhasilan pemerintahan ini adalah Pak Prabowo sebagai Presiden berhasil mengembalikan lagi arah ekonomi kita yang semula ekonominya bisa dibilang neoliberal dalam pengertian pasar itu, sistem ekonomi kita diserahkan kepada pasar, dan pasar itu ada pelaku pasar besar, menengah, dan kecil. Nah, biasanya pelaku pasar kalau negara nggak intervensi, pelaku pasar yang besar itu yang lebih dominan. Nah, sekarang oleh pemerintah Pak Prabowo ingin sekarang negara hadir lagi untuk ngatur supaya pasar, sistem, dan praktek ekonomi itu kembali seperti yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Kita ekonominya ekonomi Pancasila, koperasi harus bisa sama besarnya dengan BUMN dan badan usaha swasta. Nah, koperasi desa Kelurahan Merah Putih nanti ada kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Pangan, bahwa keberhasilan program di sektor pangan dari produksinya nanti oleh koperasi desa punya fungsi satu, menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian fungsi yang kedua, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga akan melakukan fungsi menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Kalau masyarakat desanya hasilnya tanaman pangan, dia akan ditampung oleh koperasi desa, dilengkapi dengan dryer. Kemudian kalau masyarakat desanya adalah produksinya hortikultura, sayuran dan buah-buahan, itu juga akan di off-take oleh koperasi desa, termasuk juga yang di masyarakat nelayan, pesisir, hasil ikan dan lain sebagainya, itu akan di off-take oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, nanti akan kita bangun ekosistem agregatornya yang nanti juga nyambung untuk bisa tadi seperti yang Bu Nani tadi sampaikan, kita akan pasokan suplai kebutuhan yang dibutuhkan oleh dapur-dapur atau SPPG dari program makan bergizi gratis tadi gitu. Jadi 80.000 ini 80.000 ini memang sepertinya jumlah desa itu 74 ribuan, 75 ribuan. Sisanya kelurahan. Jadi ini memang bukan sekedar program pemerintah, ini gerakan negara yang mungkin nih Mas Andro. Jadi memang nanti itulah yang kalau koperasi desa jalan, desa-desa itu tumbuh ekonominya, dan pertumbuhan ekonomi yang di desa-desa itu akan menopang target pemerintah untuk 8%. Tapi yang saya ingin sampaikan tadi bahwa ini kaitannya juga nanti dengan Pak Menteri Sosial, bahwa kami menemukan juga bahwa memang dengan koperasi desa, Pak Presiden ini punya ide yang sangat brilian dan sesuai dengan konstitusi kita. Di desa itu banyak keterbelakangan, banyak kemiskinan, banyak praktek rentenir, banyak tengkulak, banyak terjebak dalam praktek pinjaman online, ada kurang dukungan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, koperasi desa ini menjadikan masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi objek, jadi penerima manfaat, dirubah menjadi subjek dan pelaku ekonomi. Dan selama ini masyarakat desa yang biasanya cuma jadi nasabah bank, sekarang nggak bisa. Oleh Presiden dibukakan akses permodalan, mereka sekarang punya plafon, setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu ada disediakan plafon oleh pemerintah 3 miliar per koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini yang kemudian nanti kita gunakan untuk bisa membangun fisik gudang-gudang gerai dan kendaraan yang diperlukan untuk operasional, plus dengan barang-barang yang bisa dioperasionalkan oleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi masyarakat desa nanti punya badan usaha dan mereka menjadi subjek pelaku, jadi mereka nanti akan mengurangi beban dari Kementerian Sosial, bahwa sekarang masyarakat desa akan menjadi pelaku dan mereka akan kerja produktif, jadi pengawas, jadi pengurusnya, nanti akan ada manajer-manajernya, karena koperasi desa itu satu kegiatannya jual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Yang kedua, Presiden ingin koperasi desa juga menjadi melakukan kegiatan apotik desa, kemudian klinik desa. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Wakil Menteri Desa. Kemudian koperasi desa juga harus dilengkapi dengan gudang-gudang yang nanti akan dilengkapi oleh alat-alat untuk yang diperlukan. Kalau operasional seperti badan usaha ya Pak Ferry, 80.000 meskipun sekarang masih sifatnya legalitas administrasi, tapi nanti akan menjadi penggerak. Waktu sudah bulan Juli udah 100, udah mock up-nya udah jadi, wujudnya udah operasional. Sudah operasional. 800 pembangunan fisiknya
sudah, ini terus. Jadi kita sekarang sudah turun semua lagi untuk mulai melakukan satu inventarisasi tanah, dan yang bangun tetap harus bangun terus karena memang ini dibantu juga oleh dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi ini keterlibatan semua pihak. Memang ini sekali lagi bukan sekedar program pemerintah, ini memang gerakan negara, karena memang koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional, dan Pak Prabowo sebagai presiden ingin supaya kita kembali ke ekonomi konstitusi kita, ekonomi Pancasila. Bukan hanya ada fisiknya tapi ada nyawanya. Mereka betul-betul bergerak di setiap desa Maret, ya Pak Ferry ya. Seperti yang direncanakan, ada 80.000 badan usaha di 80.000 desa dan kelurahan. Saya rasa memang berubah wajah ekonomi bangsa Indonesia ini, karena masyarakat desa sekarang akan menjadi sejahtera, dan disitulah yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Pangan, ada pertumbuhan ekonomi yang akan kita bisa capai 8% karena ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa di seluruh Indonesia. Baik, kita sudah bicara soal Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kita ingin dengar bagaimana capaian dari Sekolah Rakyat. Pak Mensos, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bicara Sekolah Rakyat, tentu kita ingin menyampaikan bagaimana kita memulai kerja di bidang kesejahteraan rakyat ini. Ini bagian dari upaya untuk mengeksekusi asta-cita Bapak Presiden dan juga menindaklanjuti arahan-arahan yang sudah diberikan, baik itu lewat RPJMN maupun lewat sidang-sidang kabinet. Nah, ini yang penting. Nah, Bapak Presiden meminta kepada kita semua ya untuk melakukan konsolidasi data. Boleh izin Pak sekaligus. Jadi kita yang pertama-tama ini yang penting adalah konsolidasi data. Karena sejak Indonesia merdeka, Indonesia belum pernah memiliki satu data. Yang ada adalah setiap kementerian, setiap lembaga, bahkan pemerintah daerah memiliki data-data sendiri-sendiri. Itu implikasinya banyak, diantaranya adalah kemudian menguatnya ego sektoral. Setiap lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri dengan data yang berbeda-beda. Kementerian Sosial misalnya dulu memiliki data sendiri. Datanya ini kemudian dijadikan pedoman untuk menyalurkan data, setelah itu dinilai sendiri, akhirnya tepuk tangan sendiri. Maka di era Pak Presiden ini stop ya. Lalu jadikan satu data itu lewat Inpres nomor 4 tahun 2025, dan yang diberi tanggung jawab adalah BPS. BPS lah satu-satunya pengelola data yang sekarang diberi nama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Ini yang kemudian menjadi pedoman bersama kita, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi BPS mengumpulkan semua data dari macam-macam kementerian lembaga itu, diverifikasi, divalidasi, diukur ulang, kemudian menetapkan perankingan mulai dari desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu adalah kelompok masyarakat yang paling bawah dari ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh BPS. Sehingga kita punya target yang lebih jelas ke depan. Ini ya Pak Mensos ya, ya. Miskin ekstrim, desil 1. Saya ingin menyampaikan dulu ini sebenarnya sebelum nanti saya bicara bansos, kemudian terakhir adalah Sekolah Rakyat, karena ini berkaitan. Nah, data ini menjadi sangat penting dan sangat strategis. Presiden dengan Impres nomor 4 ini mengajak, meminta semua lembaga, kementerian, dan juga pemerintah daerah untuk bersama-sama membantu BPS melakukan pemutahiran data, karena pemutahiran data itu menjadi sangat penting. Di lapangan, data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Itu sangat dinamis sekali. Sebab Bapak Ibu sekalian, Pak Karni, kalau data kita tidak akurat, maka intervensi kita juga akan tidak akurat. Dan akhirnya hasilnya tidak akan berdampak. Maka Presiden sangat punya atensi yang luar biasa terhadap data ini. Sejak bulan Februari sampai sekarang, tahun 2025, kita terus-menerus bersama BPS dan juga kementerian, lembaga, pemerintah daerah melakukan konsolidasi lewat pemutahiran yang kita lakukan ground check dengan mendatangi langsung setiap
rumah yang ada di dalam DTSen, khususnya di desil 1, 2, 3, dan 4. Nah, alhamdulillah ya lewat konsolidasi data ini, saya yakin kalau dilakukan secara terus-menerus akan makin akurat data kita ini. Sebab kita tahu data yang selama ini ada itu dianggap tidak akurat dan kurang tepat sasaran. Tidak sepenuhnya tidak akurat, tapi ada yang tidak akurat dan akhirnya tidak tepat sasaran. Misalnya bansos dari Kementerian Sosial yang pagu anggarannya itu lebih dari 70 triliun, 40% diantaranya diduga tidak tepat sasaran. Lalu bagaimana cara pemutakhiran ini? Ini perlu saya sampaikan di awal. Terus terang saya mohon waktu sedikit, ini agak penting menurut saya sebagai informasi, bahwa kita ada cara untuk memutakhirkan. Memutakhirkannya itu ada dua cara. Satu, mekanisme formal, dan yang kedua, mekanisme partisipasi. Jalur yang pertama, jalur formal ini bisa kita mulai dari RT, RW, kelurahan, naik terus sampai nanti ditandatangani oleh Bupati Wali Kota, dikirim ke DTSen. Atau jalur yang kedua bisa lewat jalur partisipasi. Disiapkan aplikasi namanya Cek Bansos, semua orang bisa melakukan usul sanggah di situ. Usul boleh, sanggah boleh terhadap mereka-mereka yang selama ini sudah mendapatkan bansos. Online ya Pak ya? Online, lewat namanya Cek Bansos. Bahkan dipimpin oleh Pak Luhut, kita sudah maju selangkah lagi. Ke depan kita ingin melakukan digitalisasi bansos. Yang sekarang uji cobanya kita lakukan di Banyuwangi. Kita harapkan dengan langkah-langkah ini, ke depan datanya makin akurat, sekali lagi intervensinya makin akurat. Dan kami mengundang semua pihak untuk turut berpartisipasi, membuat data kita makin akurat lewat jalur partisipasi itu. Nah, ya itu yang pertama. Nah, jadi kita sekarang Pak Karni, kita sudah memiliki data sekaligus ada perankingannya. Desil 1, 2, 3, 4, sampai 10. Okay. Desil 1 ini adalah kelompok miskin atau miskin ekstrim, sementara 2, 3, 4 ini adalah menjadi bagian dari kelompok rentan. Memang tidak miskin, tapi dia rentas. Bedanya tidak terlalu jauh, tipis-tipis dengan yang berada di desil 1. Desil 1 itu adalah 10% dari penduduk Indonesia, baik individu maupun keluarga. Anggap saja kalau sekarang penduduk Indonesia ada 286 juta, maka di desil 1 itu ada 28, sekian juta. Itu kira-kira, jadi targetnya makin jelas, sasarannya makin jelas dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Itu tersebar di provinsi mana saja Pak Mensos? Di seluruh Indonesia. Okay. Karena ini menyangkut komposisi seluruh penduduk Indonesia, baik individu maupun keluarga. Jadi seluruh Indonesia. Maka di desil 1 itu tentu tersebar seluruh Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah datanya ini terus kita perbaiki, maka ini menjadi pedoman untuk menyalurkan bansos. Apa yang baru dari Bapak Presiden, bansos ini sudah diberikan sejak pemerintah sebelumnya. Yang baru, Bapak Presiden ingin mereka yang menerima bansos itu nanti didorong untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri lewat program-program pemberdayaan pemerintah. Sehingga dengan data yang akurat, kita bisa mengukur setiap tahunnya berapa sih keluarga yang pada akhirnya naik kelas setiap tahunnya. Ini menjadi hal yang sangat baru, maka itu Presiden membentuk apa yang disebut dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Karena selama ini heavy-nya pada social protection, maka pada era Pak Prabowo ini, di samping perlindungan sosial tetap diberikan, yang kedua program pemberdayaannya diperkuat. Ini yang baru dari Bapak Presiden. Nah, di tahun ini kita sudah memulai ya program pemberdayaan itu, ada 77.000 lebih keluarga yang bisa graduasi. Ini ya Pak Mensos. Kita harapkan nanti pada tahun depan ya kita akan lebih banyak lagi keluarga yang bisa digraduasi, lulus menjadi keluarga yang lebih mandiri. Untuk itu tahun ini adalah peletakan dasar-dasar dan sekaligus penetapan strategi di bidang kesejahteraan sosial yang terus terang pada bulan Oktober ini kita semakin
rasakan hasil dari strategi Bapak Presiden ini. Nah, setelah bansos yang tadi nanti langsung kepada pemberdayaan Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita diminta secara khusus oleh Presiden untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan. Ini yang perlu saya tegaskan di awal. Ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan. Maka itu sekolah rakyat terhubung dengan program-program unggulan Presiden yang lain. Pertama, yang sekolah di sini adalah mereka yang ada di DTSEN, khususnya desil 1 dan desil 2. Tidak ada tes akademik. Selama dia memenuhi syarat administrasi, setelah dilakukan cek ke keluarga siswa, kepada orang tuanya, didatangi rumahnya, diajak dialog, data dan kenyataannya sama, maka akan ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya agar dia bisa menjadi siswa sekolah rakyat. Jadi pendekatannya adalah pendekatan daripada desil 1 dan desil 2 itu. Nah, setelah dia berada di sini, maka sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Yang ada pendamping kami dengan Dinsos setempat, dengan BPS setempat, dengan Diknas setempat untuk sama-sama melakukan proses seleksi di lapangan berdasarkan data yang kita punya. Setelah dia diterima di sekolah rakyat, nanti orang tuanya diberdayakan. Diberdayakan itu ada 3, pada intinya adalah kapasitasnya diperkuat, asetnya juga, keterampilannya diperkuat, kemudian yang kedua asetnya juga diberi dukungan, dan yang terakhir adalah aksesnya dibuka. 3 ini. Nanti mereka akan ikut program pemberdayaan. Setelah itu rumah-rumah dari siswa sekolah rakyat yang dirasa tidak layak huni akan menjadi sasaran dari program renovasi rumah Bapak Presiden. Setelah itu tentu seluruh orang tua keluarga dari siswa sekolah rakyat mendapatkan bansos lengkap, kemudian dapat dukungan JKN lewat PBI, penerima bantuan iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang nanti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Di dalam sekolah rakyat juga didukung dan dilayani makan bergizi gratis selama 3 kali sehari, dan mereka semua keluarganya ikut cek kesehatan gratis. Sehingga Bapak Ibu sekalian, diharapkan nanti ketika anaknya lulus sekolah rakyat, maka keluarganya juga ikut naik kelas. Jadi tidak hanya muridnya yang lulus, tapi keluarga-keluarga dari siswa sekolah rakyat ini juga ikut naik kelas. Bayangkan Bapak Presiden punya target 500 sekolah rakyat. Dengan kapasitas setiap sekolah rakyat itu 1.000 siswa. Kalau 500 berarti ada 500.000 siswa kalau kapasitasnya sudah penuh. Itu artinya nanti setiap tahun akan ada 500.000 siswa sekolah rakyat lulus, dan juga disertai 500.000 pula ya keluarganya yang juga naik kelas. Yang nasibnya juga berubah ya Pak Mensos ya. Namanya naik kelas dia harus berubah. Dia sudah tidak terima bansos lagi. Jadi ini keluarganya sudah kita ajak bicara. Nanti kalau anaknya lulus, mereka sudah tidak terima bansos lagi, dan kita hitung ya dalam diskusi kita paling lama 5 tahun. 5 tahun. Mereka menerima bansos, setelah itu naik kelas ikut program pemberdayaan. Oke. Ini sungguh-sungguh terukur Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalnya benar-benar bisa sukses, lancar, sungguh ini merupakan suatu legacy dari Bapak Presiden Prabowo. Hari ini kita sedang bekerja keras. Kita itu maksudnya kami, Kementerian Dikdasmen, juga Kementerian PU, dan banyak kementerian yang lain yang terlibat. Tidak hanya kami bertiga, banyak sekali kementerian. Bahkan Pak Seskap turun tangan, Mensesnek turun tangan, Menteri Dalam Negeri turun tangan. Banyak lagi ya kementerian-kementerian yang terlibat. Kita sedang bersama daerah untuk benar-benar bisa mensukseskan sekolah rakyat ini. Tahun ini akan dibangun 100 titik sekolah rakyat di 100 kabupaten kota.
tanahnya disediakan oleh kabupaten, kota atau provinsi, sementara pembangunannya itu dibangun oleh Kementerian PU menggunakan dana APBN atas arahan dari Presiden Prabowo. Oke, luar biasa. Ini luar biasa Terima sekali. kasih Pak Mensos. Tentunya semua harus bekerja dalam harmoni. Nanti next segment kita akan mendalami mengenai tentunya yang menarik cek kesehatan gratis bersama dengan Pak Wamen. Tapi izin saya nambah sedikit ya. Yang ada di Desil 1 itu siapa sih? Itu khusus bagi mereka yang tidak sekolah, di usia sekolah, belum sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Apa ada data BPS menunjukkan ada hampir 4 juta anak-anak kita yang tidak sekolah, belum sekolah dan putus sekolah itu. Tadi saya tambahkan satu ya, bagi keluarga-keluarga yang memiliki produk, karena dia mungkin berusaha, bisa dijual juga di Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Bahkan mereka nanti insya Allah pada akhirnya akan jadi anggota dari Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini adalah sangat terhubung satu dengan yang lain. Dan terakhir adalah cek kesehatan. Kami punya data tentang kesehatan anak-anak atau siswa-siswa sekolah rakyat yang itu sangat penting bagi proses pembelajaran berikutnya. Nah itulah saya kira sedikit tambahan dan selebihnya nanti dijelaskan oleh Pak Wamen. Pak Wamenkes, karena cek kesehatan gratis yang kami tahu datanya sudah mencapai 41 juta lebih. Boleh Pak Wamenkes jika ada slide? Jadi sebenarnya begini, kita melakukan evaluasi global di seluruh dunia. Dan ternyata yang kita lihat bahwa health expenditure, izin Pak Wamen. Health expenditure itu selalu lebih tinggi daripada GDP sebuah negara. Jadi inflasi kesehatan itu selalu lebih tinggi peningkatannya dibandingkan dengan inflasi dan GDP sebuah negara. Itu yang pertama, dasarnya. Sehingga kita harus melakukan penghematan pembiayaan kesehatan sekuat-kuatnya. Kemudian yang kedua, ternyata seberapapun biaya kesehatan yang dikeluarkan itu tidak berdampak kepada angka harapan hidup. Saya ambil contoh di Amerika. Di Amerika itu angka health expenditure-nya 11.000 per kapita per tahun. Dan angka harapan hidupnya 78 tahun. Sedangkan di Jepang menggunakan $4.400 per tahun. Angka harapan hidupnya 84 tahun. Jadi lebih tinggi walaupun angka penggunaan biaya kesehatannya lebih rendah daripada Amerika. Di Indonesia baru $150 per kapita per tahun dan angka harapan hidupnya 71 tahun. Kita ingin Bapak Presiden menegaskan bahwa angka harapan hidup kita harus meningkat dengan pembiayaan yang serendah-rendahnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah orang itu diobati bukan ketika dia sudah cuci darah, saat dia sudah kena kanker, saat dia sudah stroke, saat dia sudah kena serangan jantung dan sebagainya. Maka harus dilakukan deteksi sedini mungkin selagi sehat. Itu dasar pertama kita melakukan cek kesehatan gratis. Dari data ini kita lihat bahwa dengan cek pemeriksaan kesehatan gratis kita ingin menekan angka tersebut. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, kita tahu kita akan ada bonus demografi di tahun 2045. Bonus demografi itu artinya bahwa angka usia pekerja kita akan jauh meningkat dan akan menjadi angka populasi penduduk yang paling tinggi. Di saat itu tidak boleh dilewati oleh sebuah negara karena hanya akan muncul dalam sejarah negara satu kali saja. Kita ingin pada saat itu negara kita punya generasi emas yang sehat. Jadi akhirnya kita melakukan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan itu sudah dimulai pada tanggal 10 Februari tahun ini. Teman-teman kalau pemirsa semua lihat ketika tanggal 10 Februari itu angkanya masih sedikit, lama-lama meningkat hingga akhirnya kita sudah mencapai sekarang 41 juta penduduk. Padahal targetnya kita 50 juta penduduk, tapi kita sudah bisa melakukan 41 juta penduduk per 23 September. Mungkin kalau kita hitung-hitung ya, setelah kesehatan itu dilakukan
secara sistematis kita sudah mencapai angka 600.000 per hari. 600.000 pemeriksaan per hari. Jadi kalau kita hitung itu mungkin kita bisa sampai 70 juta pemeriksaan kesehatan di tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah data yang per provinsi yang sudah ada di cek pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Cek pemeriksaan kesehatan gratis itu ada menunya, tergantung dari usianya, dari mulai bayi baru lahir sudah langsung dicek kesehatannya. Menunya kita susun. Kemudian ketika dia usia prasekolah ada menunya lagi. Ketika dia sekolah ada menunya lagi. Ketika dia remaja ada lagi. Dewasa, lansia dan seterusnya. Dan apa yang kita dapatkan, dan ini adalah data temuan hasil cek kesehatan gratis. Masalahnya pada saat bayi baru lahir ternyata kita temukan yang paling tinggi adalah berat bayi lahir rendah. Ini terutama berdampak dengan faktor tadi ekonomi yang disampaikan oleh Pak Mensos. Yang kedua adalah bayi itu ternyata banyak yang kuning atau warna karena bilirubinnya meningkat. Itu juga disebabkan karena faktor gizi yang sedikit pada bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian temuan pada anak-anak juga begitu. Yang temuan pada anak-anak yang kita lihat, yang kita banyak lihat adalah karena juga berat badan yang rendah serta giginya yang juga bermasalah. Gigi. Kita gak pernah nyangka bahwa kita ternyata mempunyai kesehatan masalah gigi yang juga tinggi di Indonesia untuk anak-anak usia prasekolah dan anak-anak sekolah. Untuk yang dewasa, yang paling tinggi itu adalah ternyata masalah obesitas atau kegemukan. Obesitas atau kegemukan menjadi burden disease. Kalau obesitas kita ukur dengan dua cara. Pertama kita ukur lingkar perutnya, yang laki-laki lebih dari 90 cm, yang perempuan lebih dari 80 cm. Kalau lebih dari itu kita masukkan ke dalam kelompok obesitas. Di samping itu ada juga pemeriksaan obesitas dengan mengukur berat badan. Ternyata sepertiga populasi di Indonesia itu obesitas. Dan obesitas ini adalah biang kerok dari insulin resisten yang nanti akan jadi stroke, akan jadi penyakit pembuluh darah seperti jantung, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Yang lain selain itu di lansia juga kita dapatkan pemeriksaan yang kita temukan adalah hipertensi dan yang tidak saya sampaikan data di sini juga diabetes. Dan ini diketahui tidak ada keluhannya. Tidak ada keluhan hipertensi, tapi waktu diperiksa tensinya, dicek kesehatan gratis, ternyata mereka mengalami hipertensi. Diabetes juga begitu. Ada 10,1% penderita diabetes di Indonesia. Artinya apa? 1 dari 10 orang Indonesia menderita diabetes. Kalau hari ini di sini malam ini ada 100 orang di sini, berarti ada 10 yang menderita diabetes yang tidak diketahui sebelumnya. Pada saat kita lakukan survei, itu yang mengalami diabetes itu 3 kali lipat yang tidak ada gejalanya. Baru ada gejalanya setelah diperiksa kadar gula darahnya, setelah ditensi tekanan darahnya dan sebagainya. Nah karena itulah maka cek kesehatan gratis ini menjadi mutlak dilakukan karena penderita yang akan kita obati akan ditekan secara ekonomis, angkanya tidak pada stadium yang parah yang pertama, dan yang kedua dia akan meningkat angka harapan hidupnya karena usianya sudah diketahui. Ada yang namanya Framingham Score. Framingham Score ini bisa memprediksi 10 tahun lagi orang ini akan jadi stroke, 10 tahun lagi orang ini akan jadi penyakit jantung dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan sebagai terobosan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga melalui angka harapan hidup yang akan kita tingkatkan. Luar biasa Pak, nanti tepuk tangannya buat Wamenkes kita.
Ini semuanya sudah statistik yang berbicara. Bu Nani, kami ingin tahu agar kualitas MBG ini bisa merata di seluruh tanah air, upaya ke depan apa di tengah banyaknya tantangan dan juga pemberitaan mungkin anak-anak yang kemarin sempat terpapar sakit karena makan bergizi gratis. Upaya untuk pemerataannya. Tentu ini di program MBG ini kan ada 2. Jadi untuk daerah-daerah 3T yang berkait nanti dengan data science dengan Pak Mensos, itu akan dibangun pakai dapur, akan dibangun atau dibantu, disewakan dapurnya oleh pemerintah. Jadi tidak mitra mandiri, yaitu disewa 4 tahun ke depan. Jadi sekarang diminta pada kita kerjasama dengan Bupati dan juga Wali Kota yang di daerah-daerah 3T untuk mengajukan ke kami di mana wilayah-wilayah yang harus dibangun dapur. Nah, yang membangun nanti itu kita minta masyarakat setempat. Kemudian disewa 4 tahun dibayar di depan. Yang disewa ini pakai dana APBN. Nah, kemudian di wilayah di luar 3T ini akan seperti selama ini yang sudah berlangsung itu kan mitra mandiri. Dibangun oleh para mitra, yaitu yayasan. Itu tadi kalau saya bicara tenaga kerja kan, itu kan ada 4 juta. Ini belum kita bicara yang bangun dapur loh. Yang bangun dapur tuh kalau 32 dapur itu nilainya investasi dapur tuh sekitar kita ngomong 2 miliar aja ya. Itu berarti ada 60 triliun yang dibangun masyarakat. Jadi bukan negara. Masyarakat ini coba betapa menggeliatnya toko besi, kemudian juga tenaga-tenaga yang terserap di pembangunan itu. Kalau kita bicara multiplier effect, ini saya ketemu dengan kemarin kebetulan di Hambalang di rumah kediaman Bapak Presiden, ada datang Rockefeller Foundation mengatakan bahwa multiplier effect ini bisa, mereka loh yang mengatakan bukan kami, 5 sampai 7 kali. Bayangkan kalau di tahun depan 2026 itu 351 triliun terserap, artinya akan masuk dana ke rakyat, ke masyarakat, ke desa, itu kita ambil 5 kali aja, berarti itu hampir 2000 triliun. Ini yang terjadi begitu nanti. Sekarang saja yang terjadi. Kita ini baru 30%. Sekarang ini membuat banyak di beberapa daerah yang sudah ada dapur, itu mereka kekurangan pasok telur, pasok ayam, pasok sayur. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, mari membangun atau mari menggunakan peluang ini untuk usaha. Tadi saya sudah ketemu Menteri UMKM, katanya akan dibantu. Jadi kalau teman-teman nggak punya modal, akan direkomkan atau dicarikan jalan oleh Kementerian UMKM untuk bisa berusaha memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG yang luar biasa, mulai dari beras, sayur, buah. Buah ini Mas, 1 dapur itu butuhnya 1 hari 3 kuintal atau 300 kilo. Kalau kita nanti 32.000 dapur, itu artinya kita butuh 9 juta kilo setiap hari buah. Dalam 1 hari, sangat dalam 1 hari. Sepertinya harus bersinergi satu sama lain. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih. Kami persilakan Pak Ferry, closing statement. Jadi Presiden ingin ada pemihakan yang jelas sesuai dengan cita-cita pendiri Republik, ada democratic rural development, pedesaan-pedesaan, masalah-masalah di pedesaan diselesaikan, karena kalau kita menyelesaikan masalah di pedesaan, insya Allah tidak akan ada lagi masalah di perkotaan, orang-orang desa yang datang ke kota melakukan urbanisasi, bekerja di sektor informal, dan kemudian banyak yang tidak tertampung di tempat-tempat yang layak. Nah, dengan kita monetisasi pedesaan dengan pembangunan ekonomi, kegiatan ekonomi produktif, mereka sekarang bisa bekerja kembali di desa.
Nah itu namanya itu adalah menyelesaikan masalah. Dan tadi disinggung tentang evidence based policy. Jadi memang penting data untuk membuat keputusan. Kalau datanya semu atau ada kesimpang siuran tentang data, itu akan menjadikan keputusan atau treatment yang dilakukan atau langkah-langkah yang diputuskan oleh pemerintah tentu juga tidak akan efektif dan tepat sasaran. Nah, dengan data, dengan pendekatan pemihakan yang benar, saya meyakini Indonesia akan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita akan membawa kita negara menjadi negara yang sesuai dengan harapan kita. Insya Allah 2045 kita akan maju menjadi negara Indonesia emas. Tepuk tangan buat Menteri Koperasi Republik Indonesia, Pak Dante, Kemenkes. Jadi hadiah yang diberikan oleh Pak Prabowo Gibran ini untuk cek pemeriksaan kesehatan gratis itu, satu orang itu biayanya 2,5 sampai 3 juta. Jadi saya minta dan mohon kepada masyarakat yang belum memanfaatkan cek kesehatan gratis ini untuk segera datang ke fasilitas kesehatan sehingga bisa dicek kesehatannya, diobati lebih dini daripada nanti kalau sudah jadi penyakit pembiayaannya jauh lebih mahal dan kualitas hidupnya juga jauh lebih buruk lagi. Jadi silakan datang ke fasilitas kesehatan. Jadi secara sederhana saya memahami kebijakan Bapak Presiden itu paling enggak ada dua. Yang pertama, ya saya pahami yang pertama bahwa bagaimana yang atas ini dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela lewat perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Kementerian Sosial menindaklanjuti dengan 3 transformasi. Transformasi data, transformasi penerima manfaat, dan transformasi penanganan kemiskinan secara terpadu. Terima kasih Pak Mensos. Bu Nani. Program MBG bukan hanya untuk mencetak generasi-generasi emas, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian di desa. Dan apabila sampai saat ini masih ada kekurangan, kami akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, dan semoga apa yang diharapkan Pak Presiden agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti belakangan ini akan kita bisa capai dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kita harapkan programnya bisa dirasakan langsung oleh kita rakyat Indonesia. Kita sudah sampai di penghujung. Saya Andrew Merkuri. Dan saya Vena Kintan. Kita akan dengarkan penampilan dari Eka Deli. Dan sebelum itu kami undang narasumber untuk berdiri. Didukung oleh